Masih bersama Bagus Podcast di edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Bersama Saprol, salah satu pimpinan DPRD Banten, Pak Barhum. Kita akan ngobrol banyak soal edisi 25 tahun Provinsi Banten. Pak Barhum, kemarin kita ulang tahun, 4 Oktober 2025, pas 25 tahun. Pengamat perkawinan bilang ini udah pernikahan perak. Artinya sudah sangat dewasa 25 tahun. Tapi kalau kami para jurnalis turun ke lapangan, masih ada tuh ketimpangan Banten Utara dan Banten Selatan. Gimana Pak Barhum menilai bahwa 25 tahun tapi ketimpangannya malah makin jauh nih? Banten Utara, Tangerang Raya dengan luar biasa metropolitannya, sementara Banten Selatan masih tertinggal. Gimana pandangan Pak Barhum soal ketimpangan Utara Selatan ini? Ya banyak hal ya. Artinya banyak dimensi yang memang kita harus perlihatkan gitu ya. Jadi selama 25 tahun kenapa Banten Selatan belum seperti Banten Utara kan gitu. Bukan maju tidak maju lah. Yang jelas Banten Selatan juga udah alhamdulillah ya sudah mulai terlihat. Dari mulai infrastruktur, dari sumber dayanya ya, lalu juga dari hasil pertanian ya, bumi daya dan sebagainya lah. Dan di utara, di Tangerang Raya tentunya ya memang itu sudah lebih maju ya dianggap Banten Tangerang Raya ini ya memang secara ekonomi sudah dari 1990 ya. 1990 sudah terlihat karena pertama geografisnya itu di perbatasan DKI sebagai ibu kota negara kan. Ya, kedua ya sumber dayanya ya kalau malam itu warga Tangerang ya itu hampir 85% gitu kan. Nah, ketika siang hari paling juga ada 30%. Artinya orang yang cari uang di Jakarta, orang Tangerang nyari uang di Jakarta itu cukup besar pada saat itu dan sampai saat sekarang ini. Ya, artinya ketika ada kultur atau kebiasaan usaha, kebiasaan kerja dan sebagainya, ya itu terbawa kan akhirnya ke Tangerang, di Tangerang Raya. Iya, coba deh kalau siang hari ya pastilah sepi karena berlari ke Jakarta kan. Nah sekarang udah berlari ke Bogor kan, Bekasi. Ya dulu Tangerang itu sebagai singgahan para pekerja ya yang hidupnya di Jakarta, gitu. Nah lalu ketimpangannya ya memang semua kan diukur dari kekayaan pendapatan kan. Artinya dia punya pendapatan asli daerahnya seperti apa. Nah itu kan basicnya kalau kita mau ngebangun kan. Untuk membangun besar-besaran ya tentunya juga kan harus ada uangnya. Nah, uang itu dari mana kan? Tentunya kan dari pajak-pajak ya. Kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, usaha dan sebagainya kan gitu. Nah di situ tentunya konsumennya lebih besar, ya wajib pajaknya kan. Kalau mungkin di selatan itu kurang, kan gitu. Maka semuanya itu ya berbasis anggaran kan, berbasis keuangan gitu. Ketika keuangannya itu di APBD kabupaten kotanya sangat rendah, tidak mungkin juga ya untuk bagaimana membangun satu daerah yang cepat gitu kan. Dan banyak hal lah faktornya ya kulturnya juga berbeda kan. Iya, kalau di selatan kan lebih kepada kultur agamis ya artinya dari mulai usaha, pendidikan, sosial, budaya kan beda-beda kan gitu. Ya seperti contoh kemarin untuk membuat pabrik air mineral contoh kan nggak boleh ya karena khawatir nanti tersusut air serapan airnya untuk masyarakat. Ya itu sebenarnya
banyak manfaatnya kan. Oke. Banyak manfaatnya, sedikit mudaratnya gitu. Benar juga ya kata Mas Arsana. Nah, artinya jangan pabrik itu dong, pabrik yang lain yang sekiranya tidak mengganggu hajat hidup orang banyak. Kan itu. Beda kan di Tangerang Raya, Rol. Ketika dia mau ngebangun apa, yang penting itu kawasan industri dia boleh saja kan gitu. Contohnya begitu, kulturnya begitu, ya. Beda, banyak hal lah. Oke, artinya setiap bupati wali kota punya tantangan dan karakternya sendiri. Begitu, betul. Oke, tapi yang menarik meskipun Banten Utara dan Banten Selatan selalu dibanding-bandingkan ketimpangan tadi, tapi di dua daerah ini tetap isu pemekaran masih ada. Di Banten Selatan misalnya, warga yang ingin pemekaran Kabupaten Lebak dua menjadi Kabupaten Cilangkan sampai hari ini masih kencang. Di Pandeglang juga Kabupaten Cibaliung, Kabupaten Caringin masih ingin memisahkan dari Kabupaten Pandeglang. Meskipun pemekaran masih di moratorium, belum dicabut. Yang terbaru Tangerang Raya, Utara, malah mau memisahkan diri dari Provinsi Banten menjadi Provinsi Tangerang Raya. Melihat sudah 25 tahun Banten, sudah banyak perkembangan dan kemajuan, masih wajarkah ada isu pemekaran wilayah itu, Pak Barhum? Pemekaran itu kan untuk tujuan mempermudah otonomi daerah. Konteksnya pelayanan pada masyarakat. Dan juga untuk percepatan pembangunan. Ya, kalau menurut saya pribadi, ya sah-sah saja. Semasa itu ada ketentuan di institusi, di konstitusi kan. Gitu. Nah, kalaupun di moratorium sekarang itu saya pikir ya bisa secepatnya untuk bisa dibuka moratorium itu agar ya pemekaran atau daerah otonomi baru itu bisa terbuka di wilayah Provinsi Banten. Kenapa? Karena saya secara pribadi orang Tangerang ya, mencontohkan ya. Karena dengan adanya otonomi baru itu di suatu daerah itu memang akan membebankan keuangan pusat. Tapi secara kedaerahan itu sangat efektif untuk percepatan pembangunan dan pelayanan, efektivitas pelayanan masyarakat. Contoh begini, jadi dulu ya orang Belaraja di Tangerang, Kabupaten Tangerang, untuk melakukan secara administrasi dia jauh sampai ke kota Tangerang dulu ya, sebelum pemekaran kota Tangerang. Itu kan Kabupaten Tangerang kan, sangat jauh. Nah begitu ada otonomi baru, ya itu ada di ada di Tiga Raksa. Itu kan semakin mudah, semakin dekat kan. Dan akhirnya Kabupaten Tangerang memisahkan jadi kota Tangerang. Kota Tangerang sudah maju gitu loh. Artinya percepatan pembangunannya itu sangat maju secara ekonomi, sosial, infrastruktur, dan kesehatan dan sebagainya lah. Nah itu udah terlihat kan, contoh itulah ya. Contoh itu, Jadi setelah itu ada Tangerang Selatan. Ya, dulu kan dari Ciputat dia harus ke Tiga Raksa kan, jauh sekali kan. Ya kan, beban pelayanan administrasinya mau bikin KTP, mau bikin surat izin sebagainya dan sebagainya, kan jauh. Begitu terpisah di Tangerang Selatan, ya kan, akhirnya kan dengan mudah dan cepat masyarakat mendapat pelayanan, kan gitu ya. Ya. Dan juga perkembangan secara ekonomi dan cepat, ya kan. Ya PDRB di sana udah cukup tinggi kan, sama dengan kota Tangerang kan begitu. Artinya maju kan gitu ya. Ya memang awalnya membebani APBN kan, ya dalam rangka untuk memberikan DAU dan DAK-nya, dana alokasi khusus dan dana alokasi umumnya. Nah di sini tentunya kenapa Banten ini harus khawatir atau takut? Nggak usah khawatir dan takut ya. Memang secara politis kewenangannya itu ada di kepala daerah terpilih. Itu 50% secara politis ya. Kalau kepala daerahnya itu legowo, terus kepala daerahnya itu merestui ya. Lalu kepala daerahnya itu mensupport, saya yakin lah. Itu akan terjadi. Dan nanti ya saya yakin juga masyarakat akan menikmati dengan adanya agenda daerah otonomi baru itu atau pemekaran daerah. Baik, sahabat bagus, kita akan bincang lagi dengan para wakil rakyat DPRD Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.